Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Para ulama, kiai, para habaib, sadat, khusus mengasuh beberapa saya memberikan anak-anakku yang berbahagia. Kemarin kita sudah bahas tentang tata cara atau waktu dalam mempersiapkan anak keturunan kita ini mau jadi apa, ya. Jadi salah satunya kalau kita sudah berumah tangga, tujuan punya rumah tangga adalah punya anak dan punya keturunan. Yang mana dengan anak dan keturunan itu bisa menjadi lahan ibadah kita kepada Allah. Yang mana dengan tujuan ibadah yakni dengan harapan semoga anak keturunan kita ini menjadi penerus kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mulai sejak dini, mulai dari proses harus kita perhatikan. Di Islam memang mengajarkan kebebasan, tetapi kebebasan itu bukan berarti bebas los tanpa batas, tapi tetap kebebasan yang ada batasnya. Walaupun di dalam Al-Quran sudah disebutkan nisa'ukum harsul lakum faktu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Perempuan kalian, istri kalian itu ibaratnya seperti sawah. Maka datangi sawah kalian, pergunakan sawah kalian itu dengan berbagai macam cara. Mulai dari cara nyangkul sampai ditanami dengan benih apapun, silakan kalian boleh untuk menggarap sawah tersebut, ya. Tetapi ingat waqad dimuli anfusikum. Tapi awali dari diri kalian sendiri. Maka apa? Di dalam keterangan yang lain, perintah yang lain, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian itu dengan cara yang baik. Garap sawah pun juga tidak boleh asal-asalan. Sawahnya harus dipilih tanah mana yang subur, kemudian diperhatikan airnya, pengairannya bagaimana. Nanti disiapkan, saya mau pilih benihnya yang seperti apa? Apakah ini tahan dari hama? Kemudian nanti kalau sudah tumbuh apakah berkualitas nanti hasilnya? Maka itu harus dipersiapkan lebih awal. Kemudian diperhatikan juga kira-kira kalau saya tanam hari ini kira-kira ada gangguan enggak? Harus disiapkan. Kalau sawah musim penghujan, kalau musim penghujan harus disiapkan apa? Antisipasinya. Jangan-jangan daerah saya ini daerah rawan banjir. Nanti kalau musim kekeringan harus diperhatikan. Mulai kering, kira-kira tanaman apa yang cocok ketika musim kemarau. Itu harus diperhatikan. Begitu juga ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang baik. Saya yakin seluruh orang tua dimanapun pasti menginginkan nanti anaknya itu menjadi anak yang baik. Baik itu dalam artian secara fisik itu sehat, secara bentuk rupa itu cantik dan ganteng, tapi secara jasmania
akhlaknya juga hebat. Jadi ibaratnya kalau orang itu cantik luar dalam, ganteng jowo jero. Bukan hanya fisiknya, tapi akalnya juga harus hebat ya. Makanya sampai diajarkan kemarin, lek kepingin duwe anak sing hafal Quran, gawene dina malam Jumat. Lek kepingin anake apa? Jadi wong ikhlas apa? Dina apa? Malam Kamis ya. Lek kepingin duwe anake jadi wong cerdas, dina apa? Malam Rabu. Kepingin dadi anak sing nurut, taat nanggone wong tuwa, malam Selasa. Lek kepingin anake ganteng, ayu, carane ya apa? Lampune dipadangi. Lek iso ya iku mang apa? Lampune dibuat sing paling gede. Jadi lap ngono. Waduh. Jadi iku mau. Jadi lek sampean kok ketepaan kulit sampean rada ireng, takok Bu, zaman biyen dulu orang lampu tak. Aduh, wis pun. Nah, kita boleh menyetubuhi istri kita, datangi istri kita dengan berbagai macam cara. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, atau dari mana? Dari samping, boleh. Tapi ingat, ada batasan-batasannya. Tetap asalkan lubangnya tetap satu. Di hadis yang lain, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man jama'a zawjatahu 'indal haidi faka'annama jama'a ummahu sab'ina marratan. Al-hadis. Man utawi sapane wong jama'a kang ngumpuli sapa man zaujatahu ing bojo wadone man indal haidi nalikane keadaan haid, faka'annama mongko kaya mengkono-mengkono perkara jama'a ngumpuli sapa man ummahu ing ibu man sab'ina marratan kelawan 70 ambalan. Kalau ada orang ketika istrinya ini sedang haid, kok gak iso ngempet syahwate, kemudian didatangilah istrinya, dikumpuli dalam keadaan haid, maka Kanjeng Nabi memberikan koyok-koyok wong iki padha karo ngumpuli ibune dhewe sebanyak 70 kali. Hadis ini memberikan pelajaran bagi diri kita bahwasanya adanya pelarangan bagi diri kita seorang laki-laki ya, kalau ingin kumpul dengan istrinya itu harus dalam keadaan suci. Maka ketika haid itu sang suami tidak boleh ngumpuli istrinya. Maka disinilah pentingnya pelajaran. Kalau dihubungkan dengan pelajaran yang lain, ada namanya Risalatul Mahid ya. Sebetulnya Risalatul Mahid ini bukan hanya perempuan saja yang harus belajar, laki-laki pun juga harus belajar. Ben ngerti kapan waktunya bojoku haid, kapan terakhir haid, kapan normale haid, maksudnya masanya, kapan istri saya ini kena darah istihadah ya, ini darah haid kah, ini darah istihadah kah ya, kita harus tahu. Laki-laki pun harus paham, perempuan pun juga harus paham, lebih perempuan. Kalau tidak seperti itu, yang dikhawatirkan itu tadi, bojone haid digasak air, digarap air, itu dilarang oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ketika darahnya itu haid, itu akan bercampur dengan darah darah penyakit. Banyak sekali madorotnya.
Kalau sampai dilakukan, tidak menutup kemungkinan karena darah haid itu darah kotor, kumpul dengan sperma kita dan sel telur, bisa jadi nanti kalau jadi anak kita mungkin ya nyuwun sewu udah kepingin, mungkin bisa dalam keadaan sakit, baik itu nanti secara fisiknya ataupun mentalnya. Nah, ini juga harus penting, ya. Maka laki-laki harus paham juga, si istri juga harus jujur. Sepuro ning Mas, aku sih palang merah. Ditulis tanggal berapa sampai palang merah. Itu harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nanti bahaya karena ada madharat yang sangat besar, ya. Perempuan juga seperti itu. Ini Bu. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, suila dan takoni sapa ba'dul masyayikh, sebagiane wong sepuh masyayikh syekh, anil ni'amid dunya, saking pira-pira nikmatid dunya. Kam utawi pira iku hiya utawi ni'amid dunya. Seorang syekh, seorang guru ditanya, ya syekh, tentang kenikmatan dunia iku ono pira sih? Fa ajaba mongko jawab sapa syekh, bi annaha kelawan satuhune ni'amid dunya iku kasiratun akeh la yuhsa, kang ora bisa orang mampu sapa sira adadaha ing ngitung ni'amid dunya. Seorang guru ditanya, ya syekh, berapa jumlah nikmat dunia? Si nikmat dunia ini bukan nikmat akhirat. Beliau menjawab, kenikmatan dunia itu sangat banyak sekali, bahkan tidak bisa dihitung dengan jari, tidak bisa dihitung jumlahnya. Qala Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu lamun ngarep ngitung sapa sira kabeh nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah, nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah, la tuhsuha, yakti orang bakal bisa ngitung sapa sira ing nikmat. Jadi kalau kita mencoba nikmat yang diberikan oleh Allah, sangat sulit bagi diri kita untuk menghitung nikmat. Contoh saja, contohnya hari ini kita hidup sama Allah diberi hidup dengan apa? Bisa menghirup udara oksigen bebas. Bayangkan 2 tahun yang lalu ketika masa pandemi, oksigen ini harganya ampun-ampun, ya. Satu tabung kecil itu mulai dari harga yang awalnya biasanya cuma 100, 125, satu tabung ini itu bisa sampai 500 sampai 1,5 juta. Sangat mahal sekali. Hanya hirup oksigen toh. Maka ketika panjenengan di sama Allah dikasih kesehatan, sampai saat ini sehat, tidak membutuhkan oksigen, ini merupakan salah satu nikmat yang sangat besar yang kita jujur tidak mungkin bisa menghitungnya. Bisa Anda bayangkan kalau oksigen ini kita hirup, padahal kalau dihidup terus, satu tabung yang ada di Poskestren itu paling bertahan itu 1 jam sampai 1,5 jam. Bisa Anda bayangkan kalau tabung itu bertahan 1 jam, 1,5 jam, Anda harus hidup lewat tabung, harganya 500.000. Kalau dalam 1 hari, katakan 1 jam aja, satu tabung itu berarti 24. 500 kalikan 24 piro? 500 kali 24 kali 5 100-an ya, 100 lebih ya, 100 sekian, tambahin 02, 500.000 kali 24 ya hampir 12 juta ya, hampir 12 juta satu hari.
Lah kita menghirup udara mulai kecil sampai saat ini Allah tidak pernah hitung-hitungan. Ayo bayar 500 ini. Ya Allah, bayar 500. Loh, ini merupakan nikmat yang sangat besar dan kalau kita ngitung tidak mungkin. Paham ya? Uzair yang dikasih suara bagus, diundang kiroah, sak kiroah sak templean 750. Yang ngasih suara bagus siapa? Allah. Coba kalau kita kemudian menjual suara kita, wah kiroah. Kalau Allah minta ya Allah, ayo Zair bagi ding. Kalau Allah minta, ini Zair bagi ding royalti apa? Apa mau tak suara bagus, suara yang merdu. Ini hasil undangan separuh dam. Ayo, pernahkah Allah minta seperti itu? Tidak. Berarti ini yang merupakan nikmat yang sangat besar yang kita tidak mungkin mampu untuk menghitungnya. Paham ya? Tuh, makanya kalau seorang guru ditanya berapa jumlah nikmat yang ada di dunia, sangat tidak terhingga. Nikmat hidup, nikmat sehat, dan yang tak kalah penting apa? Nikmat iman. Nikmat iman dan nikmat Islam. Tuh, Masya Allah. Itu ya. Walakin a'zamaha in hasira fi salasati asya. Tetapi luwih agung-agungnya nikmat dunia. Nah ini bab urusan dunia loh ya. Walakin a'zamaha luwih agung-agungnya nikmat dunia iku in hasira terkumpul fi salasati asya ing dalem telu pira-pira perkara. Siji takbilun nisa. Sing pertama iku ngambung bojone. Lho, ini nikmat terbesar. Sing wedok ngambung bojone, ini nikmat terbesar. Apa? Ada salah satu makalah mengatakan ngambung bojone, nyium tangan. Dek, aku berangkat kerja ya. Oke Mas, cium tangan. Itu pahalane ada yang mengatakan podo karo nyium hajar aswad. Apa maneh kulite pirang teman aswad tenanan. Lho, teman kaya hajar aswad tenanan. Duwe bojo ireng. Lek sampean duwe bojo ireng, Mbak, alhamdulillah. Kaya apa? Kaya nyium hajar aswad. Jadi udah ditelok kulite, si kulit dorong bayangno ganjarane. Wah, ngambung bojoku kayak ngambung hajar aswad. Alhamdulillah. Jadi sampean Mas sing duwe bojo sing pak kulite ireng, ya ojo cilik ati. Ternyata apa? Kulit hitam itu bisa mendatangkan pahala apa? Padha karo nyucuk hajar aswad. Oke. Kawan ini ngomong jenengnya aku, tidak boleh menyebut merek. Wis padha ngerti nih kena itu. Alhamdulillah. Apa meneng iku mau ya? Toko bilun nisa, nyocok bojone, ngambung bojone iku nikmat yang paling besar salah satunya. Yang kedua apa? Walam suha, demek bojone, jempol. Ya kok wingi lho tak waran apa? Aja mek ndelok tok. Jogok tangan, malah tangannya diremet-remet, kretek-kretek. Jempol tangan tok, jempol tangan. Iki wis apa? Ngelebur dosa teko mimbaini aso biima. Melebur dosa itu metu teko sela-sela jari. Iki sing ngeremet napa? Ngeremet tangan, durung ngeremet liyane. Ngerempet liyane iku apa? Ngerempet kentol. Lho, lek mari tawaf, aku biyen nek wayahe mari haji, mari tawaf pamit ning ari ngono iku, ya langsung pegel rek ngono. Kene dik pijetan. Lho, nyekel tangan. Terus nyekel kentol, apa maneh? Lho, wis nyekel tangan ngerempet oleh gugurna dosa, nyekel kentol ya. Oleh glogurna tuh dosa. Munggah tambahan, gak kentol tok munggah yoan. Lho. Jadi jempol bojone
itu juga bisa bernilai ibadah. Itu kenikmatan yang sangat jempol ini durung liyane. Dan yang tak kalah penting lagi, ya salah satu nikmat terbesar dunia adalah apa? Idkhalud dzakar fil farji. Memasukkan dzakar ke dalam farji. Apa maneh malam Jumat lho. Ganjarane kaya apa jarene wong-wong mateni wong kafir, kok jihad perang. Wis gak usah gowo-gowo. Saiki yo jaman biyen ana wong kafir diperangi, saiki wong kafir wis gak ono. Ya apa carane? Ya apa mateni? Ya wis idkhal dzakar fil farji. Ya wis kumpul karo bojo iku padha karo jihad fisabilillah. Padha pegele, padha keringetane. Ngono lho. Rasane ngelebokne iku gak keringetan arek. Ya keringetan arek. Kalau buat apa sih? Loh, ya pegel itu. Bahkan itu lebih baik daripada nge-gym. Itu lebih baik daripada nge-gym. Mau membakar kalori lebih banyak itu. Kalau syair jauh sapa syair fil bahrir rojas, yang dalam kitab Bahrul Rojas. Ya. Wa na'imat dunya salasun tu'tabaru lamsu wa taqbilu wa idkhalud dzakar. Nikmat dunia itu tiga, terkumpul menjadi tiga. Yang pertama lamsu, demek bojo, wa taqbilu wa idkhalud dzakar, ngambung bojo dan memasukkan zakar. Ya, itu. Jadi seperti itu. Kita tidak mungkin mampu menghitungnya. Oh, masya Allah nikmat itu wakere. Makanya radio sampeyan ya. Lek wis wayahe maksudnya. Lek wis wayahe ndak rapi. Karena sekali lagi di awal sudah disebutkan kullu latatin wa syahwatin hasanah. Setiap kenikmatan dan kebahagiaan di dalam sebuah pernikahan itu bisa bernilai kebaikan. Ngambung bojone masya Allah kayak ngambung ajan aswad, jempol tangane ngelebur dosa ya. Wayahe gawe padha karo mateni wong kafir, masya Allah. Itu nikmat yang sangat besar. Lanjut. Bayani tadbirul harsi. Bayani tadbirul harsi utawi ngubah nerangake tata carane tandur. Kok tandur Mas Barat? Ya, cara kasare tata carane kumpul bojo. Paham ora kumpul bojo? Tata carane jimat. Lek gak paham tata carane kelon. Qala al-imamul alim, qala dawu sapa al-imam kang dadi imam al-alim wong kang pinter, al-allamah tur kang al-alim kang pinter, al-allamah tur kang ngalim. Rupane Jalaluddin Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti fir rahmah ing dalam kitab rahmah. I'lam annal jima'a la yaslihu illa inda haijani syahwat ma'a isti'adadil mani fayambaghi an yakhrujahu fil hali kama yakhrujul fadlah ar-radi'ah bil istifrawat kal musahhilat fa inna fi habsihi inda dhalika duraran adiman. Iklan perwa sapa sira annal jima satemene jima iku la yaslihu ora apik illa kejaba inda haijani syahwat nalikane muncake syahwat ya. Jima itu bisa dirasakan kenikmatannya itu lek wis muncak, lek wis karep, wis ngemrengsang ngene iku. Ngemrengsang.
Wis gampang sang wis waduh warep iku wah masya Allah itu. Iku bisa maksimal ya. Kemudian apa? Ma'a isti'adadil mani lan sertane siape mani. Faya bagi mongko sayukjo apa ayyakhrujahu yen to ngetokake sapa man ing mani fil hali ing dalem sak nalika. Jadi jima itu bisa dikatakan nikmat, bisa dimaknakan apa? Bernilai kebaikan. Manakala sudah syahwat ini memuncak dan mani itu siap untuk dikeluarkan, ya. Dan mani itu siap untuk dikeluarkan. Kemudian kalau sudah waktunya keluar, jangan ditahan, ya. Kalau sudah waktunya keluar, jangan ditahan. Karena apa? Karena kama yakhrujul fadla kaya oleh ngetokake ing turahan ar-radi atakang kotor bil istifragati kelawan ngosongake sapa man, ya, kal musyahhilati kaya perkara kang ngrusak fa inna fi hawsadi mongko lamun ngeker sapa man huning mani inda dzalika nalikane haijari syahwat, nalikane syahwat iku wis muncak dororon adiman apa dadi bahaya kang gedhe. Maka ketika syahwat itu sudah memuncak kok kita ini menahan gak ditokno, itu punya efek yang sangat berbahaya. Jadi mani itu bisa menjadi mani yang berkualitas, tapi juga bisa menjadi mani yang tidak berkualitas. Berkualitasnya bagaimana? Makanya kemarin diajarkan kalau orang itu berkumpul dengan istrinya dalam 1 minggu itu ada jatah untuk istirahat, bukan tanpa alasan. Kemarin kita urut ya, mulai teko malam Selasa lek kumpul malam Selasa anake tadi taat birrul walidain wis Selasa. Malam Rebu anake cerdas, malam Kemis anake ikhlas, malam Jumat anake dadi wong sing hafizul Quran, malam Sabtu iku dadi wong sing bodho, malam Minggu dadi apa? Pencuri ya, pencuri atau wis dadi troublemaker. Malam Senin iku fakir. Loh, berarti apa? Kita diajarkan oleh agama bukan tanpa alasan. Ternyata kita memang boleh kumpul dengan istri setiap hari, setiap apapun monggo, tapi kita harus memperhatikan kualitas sperma yang harus kita keluarkan, ya. Karena memang kenikmatan ketika dalam berhubungan itu adalah ketika muncake syahwat. Jadi ketika sudah keinginan itu memang harus ndang ditok. Ya. Banyak sekali fadilahnya. Banyak sekali fadilahnya itu. Kalau kepengin mani kita ini berkualitas itu tadi ada jeda 3 hari untuk istirahat. Paham? Istirahat ini apa? Ini akan memperbaiki kualitas sperma. Kalau dalam bahasa kesehatan seperti itu. Makanya kalau ada orang ingin belum dikasih keturunan sampai saat ini, selain ini adalah qadar dan qadarnya Allah, bisa jadi spermanya ini kurang berkualitas. Jadi bukan berarti gawe bendino tiap waktu itu tambah api, bukan. Harus ada waktu untuk istirahat. Ya, ada waktu untuk istirahat.
istirahat apa? Biar mempersiapkan apa? Sperma ini betul-betul yang berkualitas. Kena esok iku mang. Jadi malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat iki waktu gawe. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin off istirahat. Mas dino apa saiki? Malam Sabtu deh, ojo prai dhisik. Istirahat. Di malam mingguan wayahe keluarga, ayo ngejak anak, ngejak dulur. Engko ae. Harus 3 hari. Apa? Senangkan hati kita. Ya, senangkan pribadi kita supaya apa? Itu tadi. Betul-betul kita apa? Merefresh badan untuk mempersiapkan kualitas sperma kita ini menjadi yang paling baik. Insya Allah seperti itu. Kenapa kok nggak boleh cepat-cepat? Ini wal muksiru minal jima la yakhfa haramahu sari'an wa qillatu quwwatihi wa dhuhuri syaibi fihi wal mukassiru minal jima lan utawi ngakeh-ngakehno saking jima. Kalau kebanyakan jima la yakhfa mongko ora samar, maknane jelas apa al haramahu penuaan. Kakean kelon itu penting, tapi lek kakean kelon gak cepet tuwek. Mempercepat penuaan gampang pikun. Ya, kumpul istri bagus, tapi lek sering kumpul itu juga tidak baik. Ya, mana nih kumpul ini, iku mang ya. Berhubungan suami istri itu kalau sering itu malah tidak baik untuk kesehatan. Satu, wajah akan terlihat tua. Saya baru teringat beberapa hari yang lalu, ya udah lama lah. Ada seorang itu menceritakan bagaimana dia dalam berhubungan itu kalau terlalu sering itu memang tidak baik. Terlihat apa? Dari bentuk wajah itu umurnya orang itu sebetulnya di bawah saya, jauh sekali di bawah kita. Tapi ketika saya lihat loh, ini kok sampean tak? Iya, wajahnya sudah terlihat tua. Ya, sudah terlihat tua. Kalau sampai lihat saya mungkin si enom, walaupun kumisan si umur cara dicukur no, arek SMA mana alia gak kalah di soba. Temen gak kalah karo sobat. Cara tak cukur kumis umure wis gawe klambi abu-abu, putih abu-abu gak kalah. Saking kalah rambut ngono ya. Ya. Itu. Jadi kenapa kok bisa saya tanya, kok bisa sama? Iya. Lah ya apa cak? Lho wong ajane bojoku njaluk bendino. Lho, njaluk bendino. Iya. Ternyata tidak baik juga. Saya baru menemukan ternyata kalau sering kumpul itu juga tidak baik. Sering kumpul juga tidak baik. Akan menyebabkan apa? Tua lebih cepat, penuaannya lebih cepat. Makanya diganggang itu mau. Jadi petang dino gawe, telung dino pre, biar merefresh badan itu. Wis. Tapi yo ojo sering-sering juga. Kok Mas jadi awet nom ya? Gak usah gawe-gawe ya salah sepisan. Lho. Padha karo ngempet ngene iku, salah sepisane Mas yo. Ojo ngempet. Lah ngempet juga bahaya. Tadi itu kalau sudah waktunya dikeluarkan, kok tidak dikeluarkan, itu akan menjadi bahaya. Paham? Mandinya akan menjadi mani yang harusnya dikeluarkan, akhirnya tetap akhirnya menjadi busuk, akan menimbulkan penyakit. Paham ya? Itu. Jadi sering-sering ya gak oleh, jarang-jarang ya gak ya sedang-sedang ae lah. Wis iku mang lho, petang dino gawe, telung dino pre. Semono ae. Kemudian apa? Lek keseringan ya kok wakilatul quwwati, ngurangi kekuatan.
Loh, lek sering-sering ku kekuatannya lemes ya. Nang awak iki lemes, lemir. Paham ya? Kok bisa Mas Bahra? Saya sudah menikah, jadi sudah pernah merasakan praktek. Sampai nek gak mau bapak sampai bayang nonton ya. Sementara sampai bayang nonton masih di sini. Ya, kan harus praktek kan. Jadi sudah memang kalau sering-sering tidak baik. Kenapa? Badan akan semakin lemas, kekuatan itu tidak bisa. Ya, temenan tidak bisa, lemas. Makanya harus digenggam, tidak boleh langsung. Ya. Kemudian lekakan wal tuhuri syibrin fihi. Kemudian muncullah tanda-tanda tua. Ya mungkin keriput, uban, ya itu. Sampai Mas Bahran ubanan, berarti sering ya, ya semuanya mulai. Saya pokoknya 4 hari gawe 3 hari libur. Nah itu sebenarnya. Oke, saya dina apa lagi? Kemis mah cocok wayahe. Wis walil jima'i kaifiyatu wallahu alam bisawab. Menik carane jima. Masya Allah. Jatuh ujian. Muga-muga paringi kuat imane, Allahumma kuat imrone. Ya. Semoga-moga manfaat barokah. Ya. Al-Fatihah. Rabbi banfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal bid'ah. Rabbi banfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal bid'ah. Rabbi banfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim